Berarti dia Sudah mengakui dong. Udah ngakui, ya gue bingung juga ya sama dia ya, makanya ya gimana ya, dia ngaku apa enggak ya? Nah nanya kak, jadi lu jangan nanya sama dia. Jadi lu sebenarnya lu ngakuin anak ini nggak sih anak? Gue nggak butuh diakuin anak gue dari seorang pemabok pecandu narkoba begitu lah ya. Langsung dia tes urin dulu deh sebelum ngomong. Gue juga bingung. Kadang dia bilang tanggung jawab, kadang dia nggak mau. Terus gitu kadang dia bilang itu anak dia, kadang itu juga bukan anak dia, suruh tes DNA, nggak ngerti. Denis, artinya kedepannya ini kan artinya sudahlah gitu loh yang biar sudah. karena kita kan Denis bilang sebagai seorang ibu ada perubahan kan dalam Betul. dari Denis. Nah kedepannya seperti apa Denis mau apa yang mau dilakukan oleh Denis? Di kedepannya gue mau memulai hidup baru bersama baby aku, sama baby DC. Jadi di kedepannya aku mau memulai hidup baru sama baby DC. Jadi kan si baby DC ini kan banyak yang bilang katanya nggak punya bapak, nggak punya ayah, nggak punya apa, banyak yang terkatain, nggak apa-apa. Makanya gue langsung bikinin dia produk. Gue banyak bikinin dia produk kayak skincare, parfum apa segala macam kayak gini contohnya. Nanti gue banyak bikinin dia produk biar dia kalau misalnya ditanya sama orang ya nggak apa-apa, aku gak punya apa-apa, yang penting aku terakhir sebagai pengusaha. Jadi pengusaha gitu, dia udah terjamin hidupnya dan nggak usah ngarepin duit sama bapaknya lagi gitu. Bapaknya udah nggak usah ngarepin dirinya sendiri gitu. Dan aku mau cash cost tentang bapaknya. Jadi kalau ditanya aku nggak mau jawab, karena satu jijik, satu takut anaknya mirip, ya kan. Kalau mirip mukanya nggak apa-apa, tapi kalau mirip sifat jangan sampai ambil calon baik. Oke, Denis, Jadi artinya gue mau lebih ke fokus ke anak gue. Dan kesalahan gue di masa lalu, gue mau minta maaf kepada semua orang yang gue sakitin hatinya. Gue bener-bener minta maaf dari lubuk hati gue yang terdalam. Berikan gue kesempatan sama anak gue baby DC, jangan dihina anak gue karena dia tidak bersalah. Gue mau jadi Denis yang baru, dan gue rasa setiap orang itu pantas untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Gue mau fokus kerja sekarang sama anak gue. artinya bukan Denis bukan baby DC aja yang lahir. Kembali. Artinya berarti Denis juga lahir kembali gitu. Oh iya benar. Dengan perubahan yang lain, artinya Denis yang kemarin sudah tidak akan ada lagi dong ya. Ya tergantung situasi kondisi mungkin ya. Cuman ya gue berusaha mungkin ya, yang pasti gue lebih fokus sama baby karena yang lain udah nggak penting lagi buat gue. Yang lain nggak penting lagi buat gue karena sejak gue di meja operasi, gue sendirian, gue kedinginan, darah gue ini gue disuntik dari belakang, koeraks dibelek, terus gitu gue lihat anak gue keluar, ada sesuatu yang keluar dari perut gue, diangkat gitu, itu momen yang gak bakal bisa gue lupain. Gue langsung bilang dalam hati gue, Tuhan maafin semua dosa-dosa aku, sekarang aku mau kasih hidup aku buat dia. Gak apa-apa kalau misalkan gue gak ada cowok lagi, gak ada apa, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting hidup gue mau buat dia, gue mau bahagiain dia. mungkin kan ini terlalu dini ya, tapi nanti kan baby kan akan tumbuh besar, jejak digital juga tidak akan hilang. Nanti kalau misalnya suatu saat, ya mungkin kalau kecepatan sorry ya, tapi suatu saat kalau misalnya BDC nanya, terus dia lihat berita, udah siap belum sih Denis sama penjelasan itu, dan akan jawab apa ke baby DC? Nanti kan dia akan gede soalnya. Siap dong, kita yang mana? Ya maksudnya Ya, semua pertama sekali berita yang dari yang aku. guru harap sama dia di kandungan, terus dia Tentang bapaknya apa yang dulu? Enggak tentang bapaknya aja. Oh tentang bapaknya ya gue harus jujur sejak dini, bapaknya emang begitu, emang gak bohong, emang bapaknya begitu. Daripada gue kasih tau ibu dia yang sesuatu yang bohong-bohong dari kecil, kalau dia nyariin bapaknya terus bapaknya gak mau, apa bukan dia tambah sakit hati? Iya kan? Kalau misalkan iya kayak gitu, cuman gue sih orangnya gue tidak mau melarang. Kayak ada yang nanya sama gue kan, banyak yang nanya sama gue, Nis kalau misalkan bapaknya mau ketemu, lu larang gak? Kalau gue sih enggak, tergantung tanya aja sama anaknya. Sama anaknya, cuman kalau bisa ya jangan gitu. Kalau bisa ya kagak usah, nggak guna juga kan. Berarti Denis sudah siap ya kalau nanti gedenya baby DC akan nanya apa tentang papanya gitu, udah akan jawab seadanya gitu ya maksudnya. Iya, akan jawab seadanya. Dulu gue nggak siap. Dulu tuh saya tuh berpikir kalau misalkan nggak ada bapaknya nggak bisa punya surat. Iya kan, mikir gitu, kita semua mikir. Tapi tadi ternyata bisa kok anak jadi timbul seorang ibu. Dan tadi juga udah ditanyain. Tadi ditanyain lagi bapaknya, nama ibunya siapa? Terus gitu nama bapaknya siapa? Nama anaknya siapa? Udah ditanyain tadi. Oke Denis, artinya kesiapan Denis untuk punya pasangan lagi seperti apa Denis? Belum mikir sih punya pasangan lagi. Belum mikir sih, kalau misalkan yang lamar sih tiap hari banyaknya ribuan.
Netizen tuh banyak tuh yang lama DM. Tapi gue kesel netizen ngajakin gue kawin, habis itu minta suruh gue bayarin cicilan motornya. Mungkin ada ini nggak sih syarat Udah, tertentu kagak gitu usah loh? lah. Ya, Ada tiba-tiba syarat? maunya yang kaya disuruh bayarin cicilan motor, gue aja banyak utang. Disuruh bayarin cicilan motor netizen, katanya gila. Terus gitu WA-WAin atau ke handphonenya Vida apa segala macem. Jangan lah kayak gitu, dibilangin lagi BUC butuh uang cepat, usah bayarin cicilan motor. Mungkin ada syarat gak sih untuk calon Dennis nantinya? Ya ada dong sayang kaya. Ya, sebenarnya syaratnya yang pasti harus menerima gua apa adanya, menerima gua dan baby gua. Udah bukan gua lagi sekarang. Karena menurut gua harus lebih selektif untuk memilih lelaki sekarang ya. Dulu 4 tahun ini, 5 tahun, mungkin 6 tahun ini gue terlalu bodoh kali ya. Mama gue bilang bodoh dan salah gue juga. Dan itu salah gue, nggak dipungkiri itu semua salah gue. Itu kan pilihan di gue yang mau. Ya gue yang membiarkan ini semua terjadi di hidup gue. Jadi ya goblok di gue dan gue nggak mau diulangin lagi. Jadi gue harus meminta maaf pada diri sendiri dan gue mau memaafkan diri sendiri dan gue mau mulai menerima keadaan. Ya udah, jadi gue belajar dari yang masa lalu. Gue nggak bisa ubah masa lalu gue, nggak bisa ubah masa lalu aku. Ya gue cuma bisa jadiin pelajaran. Ya udah, aku terima. Jadi ya pintar-pintar kan pilih cowok sekarang. Ini buat yang di luar sana juga jangan gampang percaya sama cowok. Percayalah, hamil tanpa suami nggak enak, capek banget. Tidur sendiri, makan sendiri. Lagi bunting gede, sakit pinggang aja masih jualan baju 24 jam. Habis lahiran aja sesar langsung jualan baju. Untung sesar di Brawijaya bisa langsung kerja sama dokter Dario. Kalau enggak mah amsyong. Berarti nanti Mimpi-mimpinya ntar bakal masa depan. bakal sediain apa dibantu babysitter atau sendiri nanti? Untuk saat ini sih kayaknya sendiri lagi cari duitnya belum ada duitnya nih. Apa gue buka donasi aja buat jadi babysitter ya?